Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swabahul khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Semoga anak-anak tetap keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Ustazah Iza yang akan mengajari kalian dengan pelajaran bahasa Arab. Nah, gimana? Anak-anak sudah siap belum? Alhamdulillah kalau sudah siap, mari kita awali pelajaran bahasa Arab ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, kalau sudah siap, silakan kalian siapkan buku bahasa Arab dan alat tulisnya, dan kemudian kalian buka buku bahasa Arabnya pada halaman 47. Nah, untuk ayah bunda bisa menemani putra-putrinya dalam proses belajar bahasa Arab. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Arab di pelajaran yang ketiga. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai keterangan tempat. Nah, ada yang tahu nggak keterangan tempat itu apa? Nah, keterangan tempat itu adalah keterangan yang menunjukkan keterangan tempat. Nah, misalnya apa, Ustazah? Misalnya seperti ini. Nah, ada di atas, ada keterangan di bawah, di depan, di samping, di belakang, di dalam. Nah, namun di sini Ustazah hanya mencantumkan ada 5 keterangan tempat dalam bahasa Arab. Nah, yang pertama ada di atas. Di atas itu apa? Di atas bahasa Arabnya ala. Di atas bahasa Arabnya ala. Ada amama, artinya di depan. Amama, di depan. Waro'a, waro'a, di belakang. Waro'a, di belakang. Tahta, tahta, di bawah. Tahta, di bawah. Kemudian ada fi, artinya di dalam. Nah, nanti anak-anak tolong kalian hafalkan ya kelima keterangan tempat menggunakan bahasa Arab ini beserta artinya. Ada di atas yaitu ala, di bawah tahta, amama di depan, fi di dalam, dan waro'a itu di belakang. Nah, selanjutnya di sini Ustazah memberikan contohnya kalimat yang ada keterangan tempatnya. Nah, di sini kalian perhatikan ada gambar siapa ini? Nah, ini ada seseorang kakek atau bapak-bapak ya. Dia sedang duduk di atas kursi. Nah, contoh kalimatnya itu dia laki-laki duduk di atas kursi. Dia laki-laki duduk di atas kursi. Nah, bahasa Arabnya gimana? Bahasa Arabnya kan dia laki-laki, bahasa Arabnya huwa. Dia laki-laki, bahasa Arabnya huwa. Duduk. Nah, di sini kata kerjanya duduk. Duduk itu bahasa Arabnya jalasa. Ya kan? Duduk bahasa Arabnya jalasa. Huwa jalasa. Di atas bahasa Arabnya tadi ala, dan kursi itu kursiyun. Ya. Jadi bahasa Arabnya huwa jalasa ala kursiyun. Nah,
di sini diperhatikan terdapat perubahan hurufnya ya, seperti yang saya ajari. Jadi dia laki-laki duduk di atas kursi. Dia laki-laki bahasa Arabnya huwa. Duduk. Nah, duduk di sini menggunakan kata ganti dia. Berarti kalau menggunakan kata ganti dia, di depan kata kerja itu ditambahi huruf ya, maka menjadi huwa yajlisu. Kenapa pakai huruf ya Ustazah? Nah, karena ini huruf ya itu tanda kata gantinya dia. Kalau saya itu tandanya pakai alif, masih ingat? Kalau kamu tandanya pakai ta, kalau dia tandanya pakai ya. Bisa diingat, bisa dipahami ya. Nah, di sini saya memberikan dua contoh. Nah, ada huwa yajlisu 'alal kursiyyi. Asalnya yajlisu 'alal kursiyyi, maksudnya itu ketika anak-anak menulis huwa yajlisu 'alal kursiyyi itu benar. Tapi kalau anak-anak hanya menulis yajlisu 'alal kursiyyi itu nggak apa-apa. Nah, karena di sini kenapa huwanya itu dihilangi? Karena di sini sudah menunjukkan ada huruf ya di depan kata kerja yajlisu. Nah, di sini sudah menunjukkan kata gantinya duduk menggunakan dia. Nah, dari sini bisa dipahami. Nah, kalau sudah dipahami, kita masuk contoh yang kedua. Di sini ada contoh, ada gambar siapa ini? Murid yang dia berdiri di belakang Ustadz. Nah, di sini saya berdiri di belakang Ustadz. Saya bahasa Arabnya ana. Berdiri bahasa Arabnya koma. Koma itu berdiri. Nah, kalau saya berdiri maka berarti gimana? Ana, aku, mu. Seperti itu. Kenapa? Karena ana, saya, itu kan kata gantinya tandanya menggunakan alif. Nah, makanya di sini ditambahi alif menjadi aku, mu. Nah, bisa dipahami? Saya berdiri ana, aku, mu di belakang Ustadz. Waro al ustadi. Waro'a itu di belakang, ustadi itu ustadz. Nah, di sini pun kalau kalian menghilangkan kata-kata ana itu juga nggak apa-apa, karena di sini akumu itu sudah menunjukkan arti saya berdiri, karena di sini sudah di awalnya kata kerja itu sudah ada tandanya alif, akumu, seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, jangan lupa ketika di belakangnya keterangan tempat itu harokatnya menjadi kasroh. Nah, misalnya seperti ini, waro'a itu kan keterangan tempat. Nah, keterangan tempat itu kan termasuk huruf jar. Ketika ada huruf jar maka kalimat selanjutnya itu menjadi kasroh, waro al ustadi. Nah, aslinya kan ustadun. Nah, jadi yang benar itu waro al ustadi. Kenapa ustadi? Karena di sini ada waro'a, karena waro'a adalah keterangan tempat. Nah, keterangan tempat itu termasuk huruf jar. Huruf jar itu apa? Masih ingat huruf jar itu adalah kata yang kata penghubung. Jadi misalkan ada ke, di mana, ada ke, kemudian dan, nah itu kan kata penghubung, terus di atas, di bawah, seperti itu. Bisa dipahami ya. Next, selanjutnya ada contoh soal. Aina huwa yajlisu. Aina artinya di mana, huwa yajlisu dia duduk. Di mana dia duduk? Jawabnya dia duduk di atas kursi. Huwa yajlisu 'alal kursiyyi. Huwa yajlisu 'alal kursiyyi. Bisa dipahami ya dari sini. Nah, selanjutnya
Untuk tugasnya silahkan kalian mengerjakan soal dalam buku bahasa Arab pada halaman 48. Nah, untuk tugasnya nanti silahkan kalian kerjakan, kemudian upload di Google Drive atas nama linknya masing-masing. Nah, untuk pengumpulan terakhir bahasa Arab tugasnya itu jam 7 malam. Silahkan anak-anak kerjakan. Apabila ada yang masih dibingungkan, nanti bisa tanya ke ustazah. Bisa dipahami dari sini? Nah, sekarang sebelum kita akhiri pelajaran bahasa Arab pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat, dan apabila masih ada yang dibingungkan, nanti anak-anak bisa tanya ke ustazah. Pesan dari ustazah, meskipun keadaan sedang tidak baik-baik saja ya sekarang ini, semoga anak-anak tetap semangat dalam belajarnya dan tetap menjaga kesehatan dan menjaga sholat 5 waktunya ya. Terima kasih, semoga pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat, dan apabila ustazah punya salah mohon dimaafkan ya. Hadza kullu syai'in wa syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.